Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa SMP Negeri 1 Jabar yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memanfaatkan situasi walaupun dalam keadaan pandemi dengan adanya virus corona atau COVID-19. Akan tetapi kita tidak mengurangi tugas dan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tetap kita mencari ilmu, berbagi ilmu. Nah, sekalian, orang bijak dan orang cerdas ketika dalam keadaan situasi apapun kita masih tetap berambisi untuk tetap mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang tentunya sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak berpesan pada kalian. Yang pertama, jaga kesehatan, tetap di rumah, ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, ikuti anjuran-anjuran dari protokol kesehatan. Kita jangan berkeliaran, jangan berkerumun. Kemudian kalau kalian keluar bertemu dengan orang lain, kalian tetap gunakan masker. Itu adalah bertujuan untuk memutus mata rantai agar virus tidak terus menerus terjangkit di bumi pertiwi ini. Anak sekalian yang soleh dan soleha, yang tentunya sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak juga tidak menutup kemungkinan selain daripada anak sekalian siswa-siswa SMP Negeri 1 Ciater, juga barangkali ada anak-anakku siswa SMP di luar sana kelas 8, ya Bapak tidak menutup kemungkinan untuk menyaksikan video ini. Silakan, barangkali bermanfaat bagi kalian, bermanfaat juga untuk siapa saja yang menyaksikan video ini. Dan tidak lupa juga sebelum kalian menyaksikan video ini, Bapak pesankan kalian ikuti sampai tuntas. Kemudian sebelum kalian mengikuti ini, coba kalian subscribe dulu ya, atau nge-like dulu. Dan mudah-mudahan dengan subscribe dan like kalian ini adalah dijadikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab video yang kalian saksikan ini adalah video pembelajaran buat kita semua. Anak sekalian yang tentunya materi yang pertama pada kesempatan ini adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian yang soleha, tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini tidak serta-merta langsung menurunkan Al-Quran. Ada tahapan-tahapan kitab-kitab yang lain, yaitu diantaranya Zabur, Taurat, Injil. Ini adalah kitab-kitab yang wajib kita imani. Kenapa wajib kita imani? Sebab kitab-kitab itu ini tercantum pula di dalam kitab Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan bagi kita semua, kenapa Allah ini harus menurunkan kitab-kitab yang lain dulu? Kenapa tidak langsung saja pada Al-Quran? Kita ingat, Allah itu maha segalanya. Allah itu maha bijak, bahwa ternyata Allah memberikan pembelajaran kepada kita semua ketika menurunkan wahyu, menurunkan ilmu pengetahuan itu bertahap sesuai dengan keadaan. Sebagai analogi, Bapak tanya pada kalian sekarang kelas berapa? Kelas 8. Nah, kalau kalian sekarang kelas 8, Bapak tanya, apakah kalian harus duduk di kelas 7 saja? Ya, tentunya tidak. Kalau kalian duduk di kelas 7 saja, tentunya kalian tidak naik kelas. Kalau kalian tidak naik kelas, itu artinya predikat kalian tidak naik. Nah, maka karena kalian ini adalah cerdas, maka kalian itu bisa naik ke kelas 8. Apakah Bapak tanya, apakah kalian harus tetap tidak duduk di kelas 7, harus mempelajari kelas 7 saja? Tentunya tidak. Karena kalian sekarang sudah kelas 8, maka pembelajarannya pun disesuaikan dengan kelas 8. Nah, maka dengan demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, Bapak tanya pada kalian, bolehkah kalian ini tetap mengkaji selain Al-Quran saja? Tentunya
Tentunya tidak. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Sebab di Al-Quran ini sudah disempurnakan kitab-kitab itu oleh Al-Quran. Artinya kalau kita sudah mengamalkan Al-Quran, maka kita tentunya tidak usah mengkaji, membaca kitab-kitab yang lain. Sebab dengan membaca Al-Quran, maka kalian sudah sekaligus membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Anak sekalian yang saleh dan saleh, kitab yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini untuk apa? Pada saat itu adalah untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Kemudian nama Taurat berarti hukum syariat. Dan kitab Taurat ini diakui keberadaannya oleh Al-Quran. Sebagaimana pada surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musa kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam Alkitab yaitu Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi tujuan Allah menurunkan Taurat untuk apa? Agar kaum Bani Israel yaitu mendapat petunjuk. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran, anak sekalian. Ya. Sehingga Al-Quran ini tidak serta-merta karena paling sempurna seolah melupakan kitab-kitab yang lain. Diakui pula kitab-kitab itu. Itu hebatnya Al-Quran. Sekali itu hebatnya Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran tercantum pula kitab-kitab yang lain. Di antaranya itu kitab Taurat. Nah, kemudian kitab-kitab Taurat ini ya terdapat 5 perjanjian. Ya, yang terdapat 5 perjanjian atas 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kemudian kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Nah, kemudian setelah itu turunlah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apakah kitab Taurat ini tercantum dalam Al-Quran? Diakui oleh Al-Quran? Bacalah ini pada surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Hebat anak sekalian. Jadi Zabur pun ya tercantum pada Al-Quran, diakui oleh Al-Quran. Kemudian setelah itu adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, kitab Injil ini intinya berisikan ajakan-ajakan kepada Nabi umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Nah, sekalian, apakah Injil ini tercantum juga pada Al-Quran? Perhatikan surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Nabi Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, anak sekalian, ternyata Injil pun itu diakui dalam Al-Quran keberadaan. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Nah, baru setelah kitab-kitab tadi disempurnakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Ya. Nah, perhatikan oleh kalian, Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an sebagaimana pada surat Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil.
Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, perhatikan anak sekalian. Ternyata pada surat Al-Imran ini diakomodir ya kitab-kitab yang lain dan diakui kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka Islam tidak akan suka perpecahan, tidak akan senang perpecahan. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Quran pun sudah tercantum kitab-kitab yang lain. Cuman analogi tadi, kalau kita ini masih kita sudah kelas 8, kenapa kita harus belajar SD? Masih tetap kita harus duduk di bangku SD? Tidak usah. Maka kita tetap sekarang karena kelas 8, predikat kalian sudah naik, maka belajarlah kalian di kelas 8. Jangan sampai kalian sudah naik ke kelas 8, saya mau duduk di SD saja. Predikat kalian naik tidak? Keilmuan kalian naik tidak? Berarti itu tidak. Ya, maka kalian cukup dengan mengamalkan Al-Quran, kalian sudah mengamalkan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Tentunya Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam. Kesucian Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, siapa yang memelihara Al-Quran? Pada hakikatnya adalah Allah. Allah saja memelihara Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa memelihara Al-Quran? Kenapa kita tidak mau memelihara Al-Quran? Allah saja memelihara Al-Quran. Maka ketika Al-Quran ini ada yang menghinanya, ada yang menginjak-injaknya, ada yang membakarnya, ada yang mencoret-coretnya, maka Allah akan bertindak kepada mereka yang berbuat seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Sekali karena Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi kita tidak usah repot-repot. Sebab kita buktikan ya Allah, ketika orang itu menghina Islam, ketika orang itu menghina Al-Quran, buktikan ya Allah ketika engkau menjaganya Al-Quran, sementara Al-Quran diinjak-injaknya oleh mereka, sehingga Allah akan memberikan azab kepada manusia itu. Ya. Nah, makanya dalam keadaan seperti COVID-19 kita coba baca dengan keimanan kita, dengan ketahuan kita, kenapa Allah menurunkan penyakit yang begitu dahsyat. Bisa jadi Allah itu menurunkan azab, tapi mudah-mudahan tidak. Ini hanya ujian, mudah-mudahan. Kenapa? Karena manusia sekarang ini sudah tidak lagi mengamalkan Al-Quran. Al-Quran dipajang di kamar, Al-Quran dipajang di lemari, ternyata Al-Quran masih tetap baru, anak sekalian. Dibaca jarang, ya, dibuka jarang, apalagi dibaca. Ketika Bapak ke rumah kalian, ayo, nanti Bapak tanya, coba pinjam Al-Quran, kalian sudah punya belum? Yang tentunya harus ada kita sebagai umat Islam. Ya. Ketika Bapak pinjam Al-Quran, Bapak buka, coba deh buka halaman sekian. Kalian ketika kalian tidak tahu halaman pun, nomor Al-Quran juga halamannya tidak tahu, ini kan sungguh sangat luar biasa, itu memalukan sekali. Coba kalian amalkan. Yang jadi pertanyaan kita, berapa kali kita dalam satu hari satu malam membaca Al-Quran? Berapa menit atau berapa jam dalam satu hari satu malam kita membaca Al-Quran? Bapak tanya, punya Al-Quran? Punya. Tapi ternyata Bapak tanya, sudah dibaca? Jarang. Nah, ini kelemahan kita. Sehingga ketika Al-Quran itu sudah ada di rumah, pajang di kamar, sebelum tidur kita baca 1 atau 2 ayat saja, 1 lembar saja. Ya syukur-syukur 1 juz atau beberapa lembar kalian baca. Ini sebelum tidur kita baca hanya beberapa ayat saja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kitab ini, Al-Quran ini, untuk apa? Hudzal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Bagi siapa menjadi petunjuk? Bagi orang-orang yang bertakwa. Mau jadi petunjuk bagaimana kalau tidak dibaca? Mau jadi petunjuk bagaimana kalau tidak pernah dibuka?
Sementara Al-Quran untuk jadi petunjuk ini seandainya oleh kita dibaca, seandainya oleh kita diamalkan, baru menjadi petunjuk. Sebab dalam Al-Quran isinya sudah sangat sempurna sekali. Berbagai hal permasalahan, buka Al-Quran, ternyata ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara mengatasinya? Buka Al-Quran, ternyata ada cara-cara mengatasinya. Nah, anak sekalian, bagaimana kalau tanya kepada kalian, kalian masih bisa baca Al-Quran dengan lancar? Yang tentunya Bapak sangat prihatin kepada kalian. Masih banyak di antara kalian yang belum bisa baca Al-Quran. Sangat prihatin sekali. Tolong dari mulai saat ini, bagi adik-adik sekalian, anak sekalian yang belum lancar, belum bisa baca Al-Quran, jangan malu-malu. Kalian belajar. Sekarang kita prihatin di masjid-masjid pada bagus-bagus, tapi ternyata yang baca Quran kosong. Kalian masih senang baca-baca komik, kalian masih senang buka-buka YouTube yang tidak ada kaitannya dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalian masih suka main game dibanding dengan kalian membuka YouTube yang ada kaitannya dengan pembelajaran kalian. Coba kalian sekarang mindset kalian rubah untuk tetap kalian mencintai ajaran-ajaran Al-Quran. Manfaatkan media-media yang ada oleh kalian itu untuk belajar ya. Sekali lagi, media manfaatkan untuk belajar. Nah, yang tentunya sebelum Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala juga pernah menurunkan suhuf. Ya. Apa bedanya suhuf dengan kitab? Ya, katanya tentunya kalau suhuf itu hanya berisi lembaran-lembaran dan tidak dibukukan. Ya. Dan suhuf itu hanya kepada nabi-nabi tertentu. Alkitab, kalau kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu itu adalah yang dibukukan. Sepertinya yang kalian tahu, berapa juz anak sekalian itu Al-Quran? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Nah, itu yang tentunya harus kalian ketahui. Yang tentunya Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus anak sekalian. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu adalah dibulatkan kurang lebih 23 tahun. Kenapa? Jadi pertanyaan, kenapa tidak diturunkan sekaligus? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa, tidak langsung. Bukan berarti tidak mampu. Hakikatnya kalau Allah sudah menunjuk Rasul mampu, ya mampu. Akan tetapi itu adalah pembelajaran bagi kita bahwa untuk mencari ilmu itu tidak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu untuk menjawab keadaan-keadaan tertentu. Ketika Rasul punya masalah, sehingga Rasul turunlah wahyu atau petunjuk dari Allah, itu sebagai jawaban-jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak sekaligus ketika kita membangun rumah? Apakah langsung blok sekaligus? Tentunya ada pondasinya dulu, kemudian dibikinlah dinding, kemudian baru ke atap, ke genteng, kemudian dicat dengan sempurna, maka nyamanlah kita diam di satu rumah. Bukan berarti Allah tidak mampu, Allah maha mampu. Akan tetapi ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa dalam satu hal kita ini jangan mau blok sekaligus, tapi kita bertahan. Disesuaikan dengan usia, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keadaan. Nah, anak sekalian, itu adalah merupakan pembelajaran bagi kita semua. Nabi siapa saja yang menerima suhuf? Di antaranya tuh Nabi Ibrahim itu sebanyak 30 suhuf, dan ada juga yang menyebutkan 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa sebanyak 10 suhuf sebelum menerima kitab Taurat. Kemudian Nabi Sis sebanyak 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Kemudian Nabi Adam sebanyak 10 suhuf. Ya. Nah, ini suhuf-suhuf ini diturunkan itu adalah sesaat tidak sama sesaat ketika dibutuhkan oleh nabi-nabi itu, maka turunlah suhuf-suhuf itu. Hanya bedanya tidak dibukukan seperti Al-Quran. Isinya hanya lembaran saja. Ya. Nah, sekalian,
Kenapa atau apa hikmah daripada iman kepada kitab Allah? Yang tentunya ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ini adalah yang pertama, ini memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Turunnya kitab ini menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mendapat petunjuk? Tentunya tidak. Sebab orang yang tidak bertakwa itu mau dapat petunjuk bagaimana? Baca Qurannya juga enggak. Ya. Kemudian mengkaji Al-Qurannya juga enggak. Yang tentunya Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran ini sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kebenaran itu hak Allah. Manusia itu adalah tempat kesalahan. Akan tetapi manusia menginginkan bahwa kita selalu ingin meraih kesuksesan, meraih keselamatan baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Kemudian memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Dalam Al-Quran itu ada juga yang namanya tarikh. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan nabi-nabi yang lain itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Dengan membaca Al-Quran, maka akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iman kita akan lebih kuat ketika kita mengimani dan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran sudah komplit segala-galanya. Ya. Kemudian yang kelima, manusia yang beriman akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada ketentuan hukum. Mana makanan yang baik, mana makanan yang jelek, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana pekerjaan yang harus kita lakukan, mana pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Ya, itu dalam Al-Quran sudah jelas sekali. Nah, sehingga kita dengan membaca Al-Quran itu adalah sangat luar biasa untuk bekal hidup kita. Kemudian dapat mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah termasuk petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Anak sekalian yang Bapak banggakan, itu adalah hikmah-hikmah ketika kita mempelajari Al-Quran, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain ketika kita ini mencintai dan membaca mengamalkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kalian simak. Kemudian tugas-tugas dari Bapak, yang pertama, kalian nanti di video call ke Bapak atau dipoto oleh orang tua ketika kalian membaca Al-Quran setiap hari. Boleh kalian 10 menit saja membaca Al-Quran, menjelang tidur membaca Al-Quran, kalian video call dengan Bapak melalui nomor Bapak. Kemudian kalian membuat agenda jam berapa kalian ini membaca Al-Quran. Ya, boleh kalian menjelang tidur, boleh kalian sudah maghrib, boleh kalian setelah sholat 5 waktu, barang 5 menit atau 10 menit, biasakanlah kalian untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan terbuka. Mudah-mudahan anak sekalian, ini dengan pembelajaran ini ada manfaat yang lebih besar, terutama kita ini untuk memperkuat keyakinan kita kepada Al-Quran, sehingga timbullah dalam hati kita untuk mencintai Al-Quran. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya, yang mungkin dengan melalui video ini, atau mudah-mudahan bisa langsung tatap muka segala dan secepatnya kita di kelas kita seperti biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sulit untuk mengangkat penyakit-penyakit yang namanya virus corona ini ketika kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kuat, berdoa kita dengan keyakinan, penuh keyakinan kepada Allah kita kuat. Biarkan para ilmuwan untuk menganalisa, para ilmuwan untuk menciptakan penawar-penawar virus itu. Tugas kita, karena kita tidak tahu mindset kita tentang kesehatan, maka tugas kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga virus-virus ini adalah cepat diangkat oleh-Mu, sehingga kami bisa bersekolah bertatap muka di kelas seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.